Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada Via-Jum hari ini. Shalawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabiin tabiatnya dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Pada hari ini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 5 dengan materi ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Sarah Fadilah sebagai pemateri pertama, kedua, Ertin Istiansah Oktapian sebagai pemateri kedua, Febriansah sebagai penjawab, Safira Fitriah Risiana sebagai penjawab, Teja Rangga Sukmara sebagai penjawab, Andi Suryadi sebagai penjawab, dan Gema Adha Febrianto sebagai penjawab. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Sarah Fadilah kepadanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang PUEBI atau ejaan yang disempurnakan. Apa itu EYD? EYD atau ejaan yang disempurnakan menurut KBBI ialah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk lisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Adapun ejaan yaitu keseluruhan dari peraturan tentang bagaimana menggambarkan tentang lambang-lambang bunyi. Ejaan juga bisa disebut sebagai seperangkat aturan dalam penulisan bunyi dan bahasa untuk mencapai keseragaman. Bagaimana sejarah perkembangan ejaan? Yang pertama, ejaan Panoptician. Ejaan Panoptician disebut juga ejaan Balai Pustaka. Masyarakat pengguna bahasa menerapkannya sejak tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan karya Charles Adrian Van Ophuijsen yang dimuat dalam Kitab Logat Melayu 1901. Ciri khusus ejaan Van Ophuijsen yaitu ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain huruf U dituliskan OE, misalnya tukang dituliskan toekang. Yang kedua, ejaan Republik. Ejaan Republik atau disebut juga ejaan Suwandi dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264 tanggal 19 Maret 1947. Sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan Republik atau ejaan Suwandi yaitu huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen berubah menjadi U. Yang ketiga, ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau ejaan Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Rumusan ini berawal dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Hingga pada tanggal 12 Oktober 1972 disusun buku Pedoman Umum Ejaan Indonesia, PUEBI, yang disempurnakan dan berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah.
Apa fungsi ejaan? 1. Sebagai landasan pembukaan tata bahasa. 2. Sebagai landasan pembukaan kosakata dan peristilahan. 3. Sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa, baik secara kosakata maupun istilah dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Sarah Fadila yang telah menyampaikan materi pertamanya. Langsung saja ke materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu Ertin Istiansa Oktavian. Kepadanya dipersilahkan. Yang seterusnya yaitu ruang lingkup EYD. Yang pertama ada huruf kapital, yang kedua ada huruf vokal, ketiga penulisan angka dan lambang bilangan, yang keempat pemakaian tanda baca, penulisan kata ulang, dan yang terakhir pemakaian huruf miring. Next. Untuk yang pertama yaitu huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang digunakan pada awal kalimat. Untuk contoh, aku selalu bersepeda pada hari Minggu. Di kata aku, huruf A menggunakan huruf kapital. Next. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal dibagi menjadi dua. Yang pertama konsonan dan yang kedua diftong. Untuk konsonan yaitu contohnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Untuk yang kedua huruf diftong. Contohnya AI, AU, dan OI. Next. Yang seterusnya yaitu pemakaian huruf miring. Pemakaian huruf miring dalam cetakan dipakai untuk 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan lainnya. Yang kedua, menegaskan atau menghususkan huruf. Yang ketiga, menuliskan kata ilmiah atau ungkapan yang asing, kecuali yang disesuaikan dengan ejaannya. Next. Penulisan kata ulang. Dalam penulisan kata ulang digunakan untuk apa? Yang pertama, pengulangan kata dasar. Yang kedua, pengulangan kata berimbuhan. Yang ketiga, pengulangan gabungan kata. Yang keempat, pengulangan kata yang berubah bunyi. Dan yang terakhir yaitu penulisan kata gabungan. Untuk yang pertama yaitu pengulangan kata dasar. Contohnya, anak-anak, sekolah-sekolah, dan tinggi-tinggi. Untuk yang kedua, pengulangan kata berimbuhan. Misalnya, didorong-dorong dan sayur-sayuran. Untuk yang ketiga, yaitu pengulangan gabungan kata. Contohnya, meja, strip, meja, tulis. Bukan meja, tulis, strip, meja. Yang seterusnya yaitu pengulangan kata yang berubah bunyi. Untuk contohnya, sayur mayur dan lauk pauk. Yang terakhir yaitu penulisan gabungan kata. Contohnya, limbah industri, bukan limbah industri disatukan. Next. Penulisan angka dan lambang bilangan. Yang pertama yaitu lambang bilangan dituliskan dengan angka jika berhubungan dengan ukuran dan satuan waktu. Yang kedua yaitu bilangan dalam perincian dituliskan dengan angka. Dan yang terakhir, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata dituliskan dengan huruf. Sedangkan yang dinyatakan lebih dari 2 angka dituliskan dengan angka. Next.
Bagaimana pemakaian tanda baca pada EYD? Yang pertama ada titik, kedua koma, 3.2, keempat tanda tanya, dan yang terakhir tanda seru. Untuk yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Untuk contohnya, ayahku tinggal di Solo, titik. Untuk yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan lainnya. Yang seterusnya yaitu tanda titik 2. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika tidak diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lainnya. Yang seterusnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Untuk contohnya, kapan dia berangkat? Ya, contoh kedua, saudara tahu bukan? Nah, untuk seterusnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Untuk contohnya, bersihkan kamar itu sekarang juga. Terima kasih. Terima kasih kepada Sarah Fadila dan Ertin Istiansa Oktavian yang telah membacakan materinya. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman barangkali ada yang kurang dipahami atau ditanyakan, boleh langsung chat ke kolom komentar yang ada di bawah. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena kesalahan hanya milik kami dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.